sebenarnya ada berapa jenis sih bullying itu? Sebenarnya ada 4 ya. Ada 4 jenis Iya, ya. 4 jenis, yaitu fisik, non fisik itu verbal ya, berupa kata-kata, terus cyber, Oh, cyber dan ada ya juga ya. itu seksual, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia channel YouTube SMK Tunas Harapan Pati. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Soutin, talk show yang akan membicarakan mengenai beberapa masalah psikologi remaja. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang insya Allah sudah banyak menangani masalah-masalah yang terkait dengan remaja. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas masalah yang sedang in, meskipun tidak hanya saat ini saja, tetapi sudah lama. Apa itu? Yaitu tentang bullying. Nah, bullying ini kalau saya dapatkan dari beberapa sumber berita, yang pertama dari Detik News di tanggal 19 November tahun 2022. Di sana ada sebuah headline yang sangat miris ya, karena judulnya adalah siswa SMP di Bandung dibully di sekolah hingga pingsan. Kemudian ada lagi sumber dari yoursay.com yang mengatakan bahwa seorang aktris bernama Hanggini gara-gara mendapatkan bulian temannya di sekolah, akhirnya memutuskan untuk homeschooling. Ada lagi yang terbaru di 18 Januari 2023, ada kasus bullying di Batam yang menyebabkan orang tua dari siswa yang dibully tersebut harus melaporkan kasus ini terhadap polisi. Sehingga saya pribadi merasa bahwa bullying ini merupakan sesuatu yang tidak main-main, bukan bahan candaan, sehingga perlu ditangani secara serius. Untuk itu kita akan berbicara ini lebih banyak dengan narasumber kita yang sudah saya perkenalkan kemarin di episode 1. Selamat pagi Bu Ayudhya. Selamat pagi Memuli. Selamat datang kembali di Soutin. Kita sudah berada di episode 2 kali ini. Ya. Mungkin bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di acara yang sama. Ya, terima kasih. Baik, Mem Ayud. Ya. Hari ini, sebagaimana yang sudah saya buka tadi, kita akan mencoba membahas beberapa hal tentang bullying. Ya. Karena kalau tadi ya di berita ngeri ya akibatnya ternyata gitu ya. Mungkin dari definisi dulu ya, bullying itu sebenarnya apa sih? Beda nggak dia dengan teman-teman yang bercanda-bercanda gitu? Ya. Mungkin monggo Mem Ayud. Di sini bullying di sini sama dengan perundungan ya. Kata lainnya adalah perundungan, yaitu melakukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara terus-menerus, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Berarti ada garis bawahnya kekerasan ya? Kekerasan, ya, kekerasan baik itu secara verbal maupun non verbal. Gitu, ya. Berarti ada kekerasan yang fisik maupun ataupun lewat kata-kata. Iya, jadi memang akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar adanya perundungan di sekolah. Betul. Dan itu biasa dilakukan oleh anak-anak sendiri karena mereka merasa mereka berkuasa. Ya, mereka lebih besar, terus ibaratnya punya kekuasaan lah di sekolah. Baik itu entah anaknya pejabat atau apapun. Jadi mereka lebih enak untuk membuli atau merundung teman-temannya atau bahkan adik kelasnya. Ini yang baru kita akan, sebenarnya di sekolah kita sudah ada agen-agen perubahan itu, ya, agen-agen perubahan. Berarti untuk perundungan. Sudah ini ya, semacam sudah dibentuk juga. Ya, sudah dibentuk untuk agen perubahan namanya. Untuk mengurangi atau meniadakan perundungan di sekolah. Seperti itu. Biar tidak terjadi kekerasan-kekerasan di sekolah. Baik.
Kalau begitu, kalau kita berbicara tentang kekerasan, ada yang berupa fisik Iya, ataupun non fisik. iya. Itu sebenarnya ada berapa jenis sih bullying itu? Sebenarnya ada 4 Ada ya. 4 jenis Iya, ya. 4 jenis yaitu fisik, non fisik itu verbal ya, berupa kata-kata, Oke. terus cyber Oh, dan cyber ada ya juga ya. itu seksual. Iya. Oh, Ya, oke. contohnya kalau fisik menendang. Menendang itu salah satu bentuk dari bullying. Berarti melukai orang lain. Iya, melukai orang lain. Itu termasuk dari salah satu bullying juga. Menendang, memukul, menampar, menjambak itu. Bahkan menabok pantat lawan Iya. jenis itu juga termasuk. Menabok pantat lawan Iya. jenis. Ya, itu termasuk yang seksual. Termasuknya itu, Oh. ya. Terus yang non verbal atau non fisik itu verbal. Ya, berupa menghina, terus mengolok-olok bukan nama aslinya. Itu termasuk bullying? Iya, termasuk bullying. Memanggil nama bapaknya, Iya. itu termasuk bullying. Oke, Karena oke. biasanya kita tahulah anak-anak, ya bukan anak-anak sekarang saja, Kak. Dulu kan Iya, betul. nama bapaknya itu sering dipanggil. Dan itu kan tidak hanya berlaku itu 1 kali saja. Terus menerus mereka melakukan itu sama dengan pembulian. Saya Secara potong verbal dulu ya, itu, Mem iya. Ayud ya. Ini yang kekerasan tadi yang Iya. mengolok-olok, memanggil tidak dengan namanya. Iya. Kalau yang dipanggil ternyata suka, Mem Ayud. Ya, itu. Ya, kadang kan ada anak itu tidak dipanggil dengan namanya, tapi dia happy dengan panggilan itu. Itu Iya. masuk bullying apa enggak itu? Itu termasuk bullying karena apa? Karena bukan bullying, termasuk menimbulkan bullying. Oh. Ya kan? Karena kan sebenarnya nama yang dipanggil anak suka karena dia kan ingin tenar seperti itu kan. Itu ya. Mungkin ingin tenar atau mungkin biar enak aja, biar lebih dekat. Tapi itu akan mengundang bullying. Berarti sebaiknya itu tidak dilakukan Tidak ya, dilakukan. meskipun yang dipanggil dengan nama itu Iya, suka senang, gitu ya. iya, tidak dilakukan. Dan memang buat apa sih orang tua memberi nama kita, membuatkan nama itu kan tidak asal memberi Iya, nama, betul. tapi kan orang tua itu juga memikirkan nama seperti ini nanti tujuan anaknya biar seperti ini, Iya. ya kan? Nah, akhirnya kan ya harus nama itu yang kita panggil. Betul, betul. Orang tua kan membuatkan nama itu untuk doa ya. Untuk doa. Iya. Malah sekarang dipanggil dengan yang lain-lain. Iya. Oke, itu tadi yang kekerasan kata-kata. Iya. Kalau yang kekerasan cyber itu seperti apa? Cyber itu lewat sosial media. Oh gitu. Iya, kayak di Komen-komen gitu mungkin ya. ya di WhatsApp gitu. Netizen seperti itu kadang Iya. kan juga menyakitkan omongannya Betul, lah betul, itu betul. kayak WA atau foto saya mama ya, saya difoto terus dibikin story. Akhirnya kan banyak orang memberi komentar atas status tersebut. Iya. Ibaratnya wah kayak gitu kok dibikin story Itu gini-gini. termasuk pembulian Iya, ya? itu termasuk pembulian tapi secara Cyber. cyber ya. Berarti kita juga perlu hati-hati ya. Iya. Kalau misalnya kita mengambil foto dari sebuah kejadian atau dari seseorang, Iya, kemudian kejadian itu membuat orang tersebut tidak nyaman, betul. itu sudah termasuk di pembulian. Iya. Oke, oke. Ada lagi enggak yang cyber? Misalnya kalau komen-komen negatif gitu Iya, komen tapi ditujukan ke seseorang ya. Iya, misalnya Iya. ada postingan orang nih, Iya. terus kita komen-komen negatif Iya, gitu. iya itu sama saja. Itu juga sama termasuk saja. pembulian. Termasuk ya? pembulian. Oke, oke. Intinya pembulian itu tindakan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan Iya, untuk orang lain. untuk orang lain. Oke. Kalau itu dilakukan ada ininya enggak sih? Ada hukumnya enggak sih? Kalau Ada. secara resmi ya. Secara kita resmi sekarang kayaknya ada hukumnya tapi saya kurang paham ya. Kurang Oke, paham itu. bisa kita Ya bisa nanti dicari mungkin dicari ya. ya tentang pembulian itu kan termasuk juga 3 dosa besar. 3 dosa besar. Iya, yang pembulian yang kita kalau belajar di kemarin itu PMM, Iya. ya itu kan ada materi 3 dosa besar. Itu salah satunya adalah perundungan. Iya, perundungan. Berarti di pendidikan itu menjadi suatu hal iya. yang sangat diperhatikan. Menjadi sorotan, ya. iya. Dan itu harus segera ditindakin untuk
sekolah-sekolah agar tidak terjadi pembulian di sekolah. Iya betul, karena memang ngeri ya. Mungkin selama ini yang paling banyak kalau menurut saya sih yang verbal ya. Iya. Anak-anak itu kayaknya sudah biasa memanggil temannya dengan kata-kata ini, kemudian merendahkan seperti itu. Dan ya itu tadi mungkin kembali ke yang yang dipanggil dengan sebutan lain atau yang direndahkan itu kadang juga ketawa-ketawa itu. Iya, tapi kadang juga ada yang tidak suka, akhirnya marah. Akhirnya terus timbul insiden seperti itu kan, tukaran, berkelahi kan seperti itu, karena kan juga menyakitkan lah sebenarnya omongan-omongan yang membuat mereka itu tidak nyaman. Baik, mungkin ada tipsnya untuk menghadapi itu bagi yang kalau yang yang terbiasa melakukan pelakunya mungkin kan merdeka gitu kan ya, artinya saya sudah terbiasa dengan seperti itu. Tapi bagi orang-orang atau anak-anak yang dia tidak terbiasa menerima perlakuan seperti itu, ada enggak tipsnya? Ya, untuk menolong orang-orang yang kena bully ya. Iya, maksudnya. betul. Ya, jadi kita menjauhkan orang-orang yang terbuli itu dari orang-orang yang berkuasa. Sebenarnya seperti itu saja. Kita memberikan perhatian lebih kepada mereka agar mereka itu tidak rendah di mata orang lain dan tidak membuat mereka itu menjadi depresi. Karena bullying ini sangat-sangat membuat orang itu bisa menjadi depresi bahkan sampai ke bunuh diri juga. Itu karena pembulian seperti itu. Yang menurut mungkin sebagian orang itu sepele, ternyata bagi sebagian yang lain itu adalah hal yang besar ya. Betul. Ya sampai seperti kan banyak kan kejadian anak yang kemarin anak SD apa SMP itu yang menuliskan surat buat orang tuanya akhirnya dia bunuh diri. Ya karena itu kan karena juga korban bully juga di sekolah karena dia diolok-olok tidak punya bapak seperti itu kan. Dari kejadian-kejadian itu kan sebenarnya kita bisa menarik garis ya bahwa ternyata apa yang kita anggap benar itu belum tentu diterima dengan orang lain. Itu yang pertama itu. Jadi kalau kita bergaul, setidaknya kalau kita melihat orang yang dibully, kita mendekati orang yang dibully tersebut, jangan malah ikut membuli, ya kan? Mendekati orang yang dibully dan kita menarik dari lingkungan tersebut, diajak kemana gitu agar terhindar dari itu dan memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang terbully itu. Oke, kalau di sekolah ini memang kan misalnya satu kelas nih, ada sekelompok anak yang dia suka membuli, ada juga anak yang menjadi korban. Itu kalau dipisah kan mungkin sifatnya cuma sementara ya. Karena kan besok dia kembali lagi belajar sudah satu kelas lagi, kemudian besok lagi sudah satu kelas lagi. Itu cara mengobatinya lah gimana itu kalau kayak gitu. Artinya ya sudah dipisah tapi tetap masih bersama gitu ya. Ya gimana ya, paling tidak kita harus memberikan edukasi buat anak-anak tersebut dan memberikan contoh-contoh yang sudah terjadi. Akhirnya kan membuat mereka paling tidak semakin berpikir, jika saya melakukan ini nanti khawatirnya teman saya akan seperti ini. Kalau di dalam kelas kan gampang ya, dia bisa siapa saja yang memberikan edukasi tersebut, tidak hanya guru BK, tapi kan juga semua guru itu berhak memberikan edukasi seperti itu. Jadi semakin banyak kita memberikan contoh-contoh atau memberikan alasan-alasan kenapa tidak boleh seperti ini kan, mereka akan semakin paham. Berarti semuanya ya, antara semuanya. Yang membuli dan yang dibully, itu semuanya kita berikan pemahaman. Mungkin juga tugasnya agen yang ada tadi itu agen perubahan itu adalah membantu Bapak Ibu guru dalam hal ini di sekolah untuk menyampaikan kepada teman-temannya bahwa efek daripada bullying itu ternyata sangat besar gitu ya. Oke. Baik Mem Ayu, sepertinya hari ini perbincangan kita sudah cukup mengenai bullying, tapi barangkali ada yang ingin disampaikan Mem Ayu kepada pemirsa di rumah tentang
sesuatu yang terutama untuk siswa ini ya, tentang sesuatu yang paling penting lah dari masalah bullying ini. Iya. Silahkan. Oke. Untuk semua saja, baik yang ada di SMK Tunas Harapan maupun yang di luar, kita tahu bahwa pembulian ini atau bullying atau perundungan itu amat sangat membuat orang yang terbuli itu tersakiti dan membuat bangga orang yang membuli. Ya, paling tidak kita harus paham apa efek dari pembulian yang telah kita lakukan. Jadi sebisa mungkin jangan pernah lagi terjadi dan jangan pernah lagi mengulangi kejadian-kejadian yang menganggap diri kalian itu berkuasa. Karena hal itu akan membuat orang lain itu menderita. Jadi intinya jangan pernah membuat kegaduhan, jangan pernah membuat kegaduhan dengan membuli teman-teman tersebut. Tuh. Mengurangi pembulian di sekolah juga. Oh iya, baik. Terima kasih Mem Ayud Sama-sama atas pesan-pesannya. Semoga tidak terjadi lagi atau terkurangi masalah-masalah pembulian di sekolah. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa, artinya selain sosialisasi, selain pendampingan, mungkin ada kegiatan bersama yang bisa mengurangi atau bahkan meniadakan pembulian di lingkungan siswa. Iya, siap. Baik. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam episode kali ini tentang bullying yang kalau kita dengarkan tadi banyak sekali efek negatif yang akan ditimbulkan dari bullying itu sendiri. Meskipun tadi ada juga anak atau orang yang ketika dia menjadi pembuli dan menjadi korban bully, jadi antara pembuli dan korban bully ini kelihatannya sama-sama happy. Tetapi ternyata banyak juga yang tidak seperti itu. Jadi yang suka membuli temannya baik secara fisik maupun secara kata-kata, perhatikan bahwa tidak semua orang senang dengan apa yang kalian lakukan. Bahkan pembulian itu bisa menyebabkan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi orang lain, sesuatu yang membuat orang lain down seperti itu. Sehingga wajar kalau misalnya kemudian di berita yang kita baca ada orang tua yang melaporkan ke polisi karena bisa jadi anaknya itu mentalnya, kemudian bisa jadi fisiknya juga itu terganggu oleh pelaku-pelaku pembulian. Cukup sekian pertemuan kita hari ini, talkshow kita hari ini tentang bullying. Sebelum kita tutup sesi kali ini, ada sedikit quote yang akan saya bacakan, yaitu bersaing dengan sahabat itu wajar, tetapi harus tetap saling menghormati, menghargai, dan mendukung, bukan saling menjatuhkan, apalagi menyakiti. Semoga anak-anakku semua bisa bersaing secara sportif dan tetap saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya, Mem Ayud. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.